ada desain yang komprehensif, tapi sudah paling tidak orang punya bayangan. Ya, karena sebetulnya menjadi kelurahan budaya itu sebetulnya tetap yang di pikiran kita hanya cukup 5 potensi, upacara adat, kesenian permainan tradisional, bahasa sastra aksara. Jadi itu sebetulnya yang dipergunakan, dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat, dukungan potensi masyarakat. Nah ini yang sebetulnya kalau di kota itu sing angel ya di situ itu, karena kalau di kota itu kan kita sudah bisa istilahnya kita sudah semacam program ya tadi yang Fishbone-nya. Nah ini harus ada grand design untuk menuju ke kelurahan budaya. Walaupun ini belum grand design yang komprehensif, tapi sudah paling tidak orang punya bayangan. Ya, karena sebetulnya menjadi kelurahan budaya itu sebetulnya tetap yang di pikiran kita hanya cukup 5 potensi, upacara adat, kesenian permainan tradisional, bahasa sastra aksara, kerajinan kuliner pengobatan tradisional, dan situs warisan cagar budaya. Cekap menikah itu. Jadi itu sebetulnya yang dipergunakan, dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat, dukungan potensi masyarakat. Nah ini yang sebetulnya kalau di kota itu sing angel ya di situ itu, karena kalau di kota itu kan kita sudah bisa istilahnya kita sudah bisa mencari nafkah, mencari makan pengajian udah cukup. Budaya itu hanya cukup nek rumah-rumah karo dalam sesuatu sing untuk dikerjakan tiap hari di kota itu gitu. Tapi ini sudah bagus, apalagi karena memang Panjenengan punya beberapa potensi yang luar biasa, Pak. Kuliner itu tadi, setahu saya tahunan memang punya banyak potensi kuliner, malah tinggal hanya milih kalau yang itu. Terus kemudian batiknya tadi malah belum di ini, bukan batik sama jemputan. Jemputan, kan jemputan. Nanti kan diprotes sama yang batik. Kamu kan dengan Mbak. Jemputannya tadi ada deh. Ada. Terus. Ya. Nah itu. Ya, ini khasnya, ini kan juga khasnya di tahunan. Jadi justru ini yang istilahnya malah jadi alternatif kalau misalnya nanti kota kagungan. Ini kota nanti kan punya motif batik ikan. Ya. Nanti ya sebentar lagi akan ada motif Gorontalo Marto yang baru. Ya. Pasti akan diluncurkan. Salah satu tim kuratornya di dalam. jadi itu ini. Tapi kan kita juga nanti bisa punya sendiri. Jemputannya bisa diusulkan. Wali kota kita baru kan, jadi bisa saja nanti ada hari di mana kita ada batik yang Jogja, Gorontalo, ada yang nanti jemputan atau jemputan jadi salah satu yang potensi ini sebetulnya sangat bagus sekali untuk nanti bisa jadi hal yang juga yang sebelumnya sebelumnya sudah ada atau setelahnya sorry tadi saya mau yang bergodo terus kita ini reok bergodo atau bergodo sebetulnya ya. Kita sebenarnya ada 2 potensi yang bisa kita lakukan, Bapak. Tahun 2012 kita tuh menjuarai juara 2 provinsi reok Panji Budoyo. Dengan binaannya Pak Triwarsono. Alhamdulillah kita pernah juara 2. Jadi sebetulnya gini, kenapa kok ini ya walaupun mungkin nanti tidak plek seperti ini, tapi sebetulnya yang namanya bergodo kelurahan atau bergodo rakyat itu tidak harus persis keraton. Mau bentuknya itu seperti pelaku tari itu sebetulnya tidak apa-apa. Ini saya langsung aja ya biar karena apa? Karena yang penting itu adalah tidak sama dengan keraton. Bahkan kalau misalnya ada yang punya ciri khas, kalau di Sleman ini sudah nih, jauh dari Sleman itu ada beberapa yang bergodonya itu malah sudah kerakyatan. Sing dhuwur rambut ambi barang. Jadi ya enggak apa-apa namanya bergodo rakyat. Kalau bergodo rakyat itu mau tampilannya itu karena itu setan profesi petani, ada yang bergodo setan alas atau apa gitu. Justru di Sleman saya pernah itu. Jadi penampilannya itu rewo-rewo gitu. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa karena memang namanya bergodo setan alas. Jadi maksudnya itu memperlihatkan bahwa itu nanti yang mengganggu ini, tapi nanti kemudian di belakangnya ada
ada bergodo pengaman istilahnya, pengaman saya lupa namanya apa, itu yang kemudian nanti itu buat bentuk semacam dramatari gitu untuk di upacara adatnya. Ya kalau kayak gitu nggak apa-apa, justru waktu itu kalau nggak salah di Sleman salah satu juaranya yang itu juga. Nah, jadi saya kira ini bisa jadi satu hal yang nilai lebih. Jadi tidak mesti bergodo itu nanti sama semua. Kabeh podo karo traktor gitu. Kalau tahunan bisa punya sendiri, monggo. Walaupun ini nanti disesuaikan dengan kisah atau cerita yang ada di tahunan. Ya, jadi nanti monggo dipun padosi kira-kira apa ceritanya atau mau disesuaikan dengan apa cerita pewayangan juga tidak apa-apa, ya, karena itu kreasi. Ya, kalau yang paling penting kalau misalnya namanya kesenian itu adalah apakah dinamikanya itu nanti disukai untuk yang selanjutnya. Nah, disukai selanjutnya maka akan langgeng. Tapi kalau itu belum, ya berarti nanti mencari bentuk baru, kan pasti gitu. Nah, kesenian itu kan seperti itu, menawarkan yang baru. Nanti kalau misalnya disukai, ya pasti akan langgeng. Tapi kalau tidak, ya akan tidak lanjut gitu. Seperti itu. Jadi, mungkin ini yang saya mau ngatur sambil juga kalau saya lihat upacara adatnya sudah banyak nih, sudah full. Kalau kelompok mau coba wonten di tahunan. Wonten di. Waktu itu yang menyelenggarakan itu Paguyuban Rosomulyo. Jadi Rosomulyo itu memang intent mengajari tentang copat, kembang-kembang, kemudian ada. Tapi sekarang masih boten nih. Ada pembibitannya nggak ya untuk anak-anak? Perkumpulannya masih ada, tapi apa istilahnya aneka kegiatannya itu berkurang. Tapi kalau untuk ke upacara adat itu masih tetap terus. Mau cepat masih terus. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau untuk yang bibit-bibit untuk kompetisi bahasa dan sastra yang diadakan oleh Disbud Kota itu di wonten pemantauannya ada nggak yang dari tahunan ini? Anak-anak yang ikut? Oke, kalau yang ikut ada Bapak, tetapi memang belum bisa juara, mungkin bahasanya seperti itu. Tetapi kita memang alhamdulillahnya Kelurahan Tahunan itu juga punya lembaga yang bermitra dengan kami di depan Ibu Rudatin. Oh iya. Ya kayak lembaga pelatihan. Bina Insani. Salah satu Bina Insani itu bahasa juga. Nah pesertanya itu dengan ya tergantung. Ini merupakan peluang. Yang kedua misalnya kayak contohnya di Pakualaman. Pakualaman punya kompetisi boksan. Ya, kemudian ada jemparingan, ada untuk yang ini gambar kemarin, bahkan kemarin ada nyanyi tembang Jawa gitu ya, itu mulai dari anak-anak semua. Nah ini peluangnya juga besar. Kemarin ada satu lomba di Pakualaman yang sekarang ini saya lihat finalisnya itu yang cowok nari hanya 5 orang, jadi kan ya juara semua. Ya, lomba beksan untuk cowok hanya 5 orang pesertanya finalisnya, jadi kan pasti juara. Nah, ini makanya ini peluang. Istilahnya rakyat pembibitan itu penting. Artinya monggo nanti silakan ini nanti kan lihat tahunan ini kan tinggal kasih pemberdayaan. Oh kasih pemberdayaan. Pak Lurah atau Bu Lurah ya tahunan ini? Pak Lurah. Jadi Kelurahan tinggal musrembang, anggaran di keluarga sudah jalan. Dan saya suka ini. Ada satu kalimat saya dari tahunan karena itu dalam toponimnya bisa menggunakan kata tahu. Itu ada tadi bronkos tahu tadi. Ya sementara belum ada menemukan tentang sejarah tahunan, ya pakai aja bahwa tahunan itu dari pengusaha tahu ya selama ini membuat baunya kali tahu. Nah, sekarang berubah kan dengan masyarakat. Nah itu bisa dibuat narasi waktu itu menghindar tamu. Dan tadi saya itu terpesona dengan batiknya ini ya. Bisa pesen Bapak. Oh, Baru udah langsung soalnya. Yang penting nonton kas di RKP. Ya.
Saya udah nggak banyak komentar ini. Saya salut. Oke, yang itu yang kita inginkan yang menjadi. Nanti di anu ya Pak, jemputan tahun nanti. Akan. Itu perlu data. Jadi jujukannya ke tahunan dari kemarin waktu kita ke lapangan. Saya kenal tahunan juga kerajinannya udah ke internasional dan udah bagus. Tinggal sekarang ini bagaimana konsistensi. Yang paling susah itu adalah konsistensi. 17 tahun yang lalu saya mau bikin gini, menjaga 17 tahun berjalan sampai sekarang. Itu bukan hal yang kecil. Ya, kalau tiba-tiba orang menerima, oh bagus ya, bukan masalah bagusnya di belakang, tapi pikir baliknya ini ya. Perjuangannya, Iya, prosesnya. betul. Konstruksi tarian, mencoba orang yang tidak suka menjadi suka, menjadi oh ternyata butuh. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, yang rusak budaya itu bukan anak-anak kita, tetapi adalah kita yang. Contohnya kalau di kampung tempat saya itu anak muda sudah belajar, kita latih untuk latih pada waktu jagongan dan sebagainya dalam jongkok. Pasti ada juga orang tua, mas, saya itu bukan anaknya, tapi orang tua sendiri ya kadang-kadang. Kadang-kadang orang tua didudukkan kalau orang Jawa itu orang yang dihormati, yang disepukan itu kan dilungguhke wonten jero wonten isor talang. Tapi orang tua sendiri kadang-kadang nggak masuk. Untuk kemauan, ekonomi kan orang Jawa itu lungguh itu sudah ada terapannya. Nah itulah salah satu budaya. Saya nggak bisa banyak beri masukan. Terima